Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, dalam bulan suci Ramadan, di mana bulan suci Ramadan ini merupakan bulan yang maha berkah, bulan yang dicita-citakan oleh umat muslim. Beberapa bulan sebelum ini kita mengharapkan, bercita-cita untuk bisa menikmati bulan yang maha berkah ini, bulan yang maha mulia, di mana Ramadan berikutnya belum tentu kita bisa menikmati. Alhamdulillah, Allah sampaikan kita di bulan yang maha suci ini. Allah masih memberikan kita kesempatan, dan kesempatan inilah merupakan nikmat terbesar yang mesti kita pergunakan dengan sebaik mungkin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, hadir kita di rumah Allah yang kita cintai ini, Allah sudah balas dengan berlipat ganda pahala, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis beliau, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, man tatahhara fi baitihi tsumma masya ila baitin min buyutillah liyaqdiya faridatan min faraidillah kanat khutwatahu ihdahuma tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajah. Barang siapa yang bersuci dari rumahnya, kemudian berangkat ke rumah-rumah Allah dalam rangka untuk melaksanakan solat wajibnya, maka tiap langkahnya salah satunya menggugurkan dosa dan salah satunya mengangkat derajat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, hadirnya kita ke rumah Allah yang kita cintai ini, melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, maka dengan niat kita untuk melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, maka langkah kita, langkah pertama, Allah menggugurkan dosa kita. Kemudian langkah berikutnya, Allah mengangkat derajat. Bagaimana Ustaz? Kami jauh, tentu kami pakai motor, pakai mobil. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, Allah Subhanahu wa taala menggandakan, memberikan balasan kepada kita dengan berlipat ganda pahala. Apakah kita berjalan kaki, apakah kita naik kendaraan, pakai mobil, pakai motor, selagi niat kita kepada Allah, innamal a'malu binniyah, segala sesuatu tergantung kepada niat. Maka apa yang kita lakukan untuk hadir ke rumah Allah yang kita cintai ini dengan niat melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, maka Allah balas, menghapuskan dosa kita dan mengangkat derajat kita. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, bagaimana keutamaan apabila kita membelanjakan harta kita, berniaga di jalan Allah, qardan hasanah, memberikan pinjaman yang baik kepada Allah, maka ada beberapa keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Pada waktu yang singkat ini, kami hanya mengambil ada dua di antara keutamaan-keutamaan yang Allah berikan, yang Allah balas kepada kita yang suka membelanjakan hartanya, suka berniaga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai 134, Allah menyebutkan bahwa
salah satu orang yang diberikan Allah keutamaan, yaitu dipandang sebagai hamba Allah yang bertakwa, disebutkan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, dipersediakan bagi orang yang bertakwa, yaitu orang yang suka menafkahkan hartanya, suka membelanjakan hartanya di jalan Allah, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sulit. Nah, ini satu, Pak, keutamaan yang kita dapatkan apabila kita suka berniaga di jalan Allah, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sulit, yaitu Allah pandang kita sebagai hamba Allah yang bertakwa. Apa balasannya di sisi Allah? Al-jannah, surga, arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, selagi ada kesempatan, karena kata Rasulullah SAW ada dua nikmat yang diberikan kepada manusia, salah satunya nikmat kesempatan waktu. Apabila kesempatan waktu ini tidak digunakan dengan sebaik mungkin, maka ini yang disebut oleh Rasulullah katsirum minan nas, banyak dari manusia yang lalai, banyak dari manusia yang terlena, banyak dari manusia yang tertipu dengan nikmat yang Allah berikan, padahal Allah memberikan nikmat kesempatan waktu kepadanya yang belum tentu diberikan kesempatan waktu pada yang lain. Alhamdulillah, Allah berikan kesempatan waktu kepada kita. Waktu kita berada, waktu Allah berikan, titipkan nikmat kepada kita. Nikmat itu banyak, Pak, Bu. Bukan harta saja, berbagai nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Pas nikmat harta yang Allah berikan kepada kita, ini nikmat yang kami berikan, ini nikmat yang Allah berikan, kata Allah. Maka pertanggungjawabkanlah bagaimana cintamu kepada Allah, bagaimana cinta kita kepada Allah, dengan memanfaatkan kesempatan kita diberikan oleh Allah, dititipkan nikmat berupa kelebihan harta. Pandaikah kita bersyukur? Maka dalam Al-Quran Allah juga sebutkan, apabila kita bersyukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, berterima kasih, menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada hal-hal kebaikan, maka kata Allah, sesungguhnya niscaya kami akan tambah nikmatku kepadamu. Tetapi bila kamu kufur, tak mau bersyukur, terlena dengan nikmat yang Allah berikan, maka sesungguhnya azabku sangat pedih, kata Allah. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, selagi Allah berikan kesempatan kita kepada Allah, jangan ragu-ragu untuk berniaga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, apa keutamaan yang Allah berikan kepada kita apabila kita mau membelanjakan harta kita di jalan Allah? Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala. Allah memberikan balasan yang berlipat ganda. Dalam Al-Quran Allah banyak menyebutkan tentang berinfak, banyak menyebutkan tentang bagaimana kita saling bantu-membantu kepada sesama, bagaimana kita membelanjakan harta kita. Kita bekerja, kita mencari nafkah, silakan, ini milikmu, ini milik kita. Tapi dalam Islam ada sebagian milik orang lain yang mesti kita keluarkan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, dalam Islam ada sebagian
Dan sebagian inilah yang merupakan dalam Islam dipandang sebagai, ada yang namanya zakat. Zakat secara bahasa artinya suci, tumbuh, bertambah, berkembang, subur. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, ingin harta kita bertambah, ingin harta kita subur, ingin harta kita berkah, maka hendaknya kita keluarkan zakat. Oh Ustaz, belum sampai untuk zakat, belum sampai haul dan nisabnya. Apa yang mesti kami lakukan? Ada berinfak, ada bersedekah, ada hibah. Dalam Islam sudah diatur Pak Bu. Maka Islam merupakan pedoman bagi umat manusia, di mana merupakan aturan. Apabila kita ikuti dengan baik, maka niscaya kehidupan kita akan selamat. Bukan hanya akhirat, tapi di dunia sudah memainkan peranan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, dalam Al-Quran banyak Allah menyebutkan tentang membelanjakan harta di jalan Allah. Di antaranya dalam surat Al-Baqarah. Jadi habis 2 surat ini dibaca, kita selesai Pak ya. Kita lanjutkan dengan acara berikutnya. Yang pertama, dalam surat Al-Baqarah ayat 265 Allah sebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa masalul ladzina yunfikuna amwalahum ibtigha mardatillah wa tasbitan min anfusihim kamasali jannatin bi rabwatin asabaha wabilun fa atat ukulaha dhi'fain wa in lam yusibha wabilun fatallu wallahu bima ta'maluna basir. Dan perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya untuk mencari mardatillah, keridhaan Allah, dan untuk memperteguh jiwa, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat. Maka kebun itu menghasilkan buah-buahan yang berlipat ganda hasilnya. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka embun pun sudah memadai. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, berdasarkan ayat ini, bahwa perumpamaan kita menafkahkan harta kita di jalan Allah dengan tujuan kita mardatillah, mencari ridha Allah, kemudian memperteguh jiwa, memperkokoh hati, agar hati kita ini tetap dalam keadaan lurus di jalan Allah, maka balasan di sisi Allah bagaikan sebuah kebun yang disirami air hujan yang lebat. Apa yang terdapat Bu? Apa yang terdapat Pak? Kebun itu akan subur, akan menghasilkan buah yang berlipat ganda. Begitulah perumpamaan bagi kita yang suka membelanjakan harta di jalan Allah dengan tujuan mardatillah, mengharap ridha Allah dan keteguhan jiwa, maka ibarat air menyiram. Artinya apa? Subur hati kita untuk suatu kebaikan. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Kemudian yang kedua, dalam surat Al-Baqarah juga ayat 261 Allah sebutkan bahwa perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah kama salihabbatin, sama seperti satu butir biji menumbuhkan 7 tangkai, dan setiap tangkai ada 100 biji. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, begitu besar keutamaan, fadilah, balasan bagi kita yang menginfakkan harta kita di jalan Allah, apakah berinfak di masjid, apakah bersedekah, apakah kita berzakat dan sebagainya.
intinya membelanjakan harta kita di jalan Allah, qardan hasanah, memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikan dengan berlipat ganda. Maka balasannya adalah yang pertama diantaranya, Allah pandang kita sebagai hamba Allah yang bertakwa. Kemudian yang kedua, Allah lipat gandakan pahala, Allah berikan balasan yang berlipat ganda. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan,